Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan beberapa ayat yang ada di dalamnya, ayat 3 dan 4. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur janji firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Dan kita bersyukur setiap janji Tuhan itu boleh digenapi di dalam hidup kita. Nah, demikian juga di dalam perikop yang baru saja kita baca. Kalau kita membaca pasal 48 ini berbicara tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Mereka adalah anak dari Yusuf. Ya, Yusuf di Mesir, dia memiliki keturunan yang juga Tuhan berkati, yaitu Manasye dan juga Efraim. Di sini sangat jelas sebelum Israel meninggal, dia memberkati kedua anak Yusuf ini. Israel sudah menerima berkat dari Tuhan. Janjinya sudah digenapkan di dalam kehidupannya. Dan tentunya janji itu tidak berhenti di Yakub saja atau di Israel, tetapi juga di keturunan dan keturunannya. Ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana janji Tuhan nyata di tengah keluarga orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita juga ada sebagaimana kita ada, saya percaya kita juga boleh menikmati, mengalami janji ini. Bagaimana Tuhan memelihara, memberkati setiap kita. Dan kalau kita melihat, menarik sekali, sebelum Israel kembali, begitu ya, dia sudah memberkati keturunannya. Dan daripadanya lah nanti terus akan berkembang. Dan luar biasa, janji Tuhan dinyatakan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya akan janji Tuhan, maukah kita juga mengimani, meyakini? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara janji apa yang engkau sedang nantikan dari Tuhan. Tapi apapun itu janji Tuhan, percayalah, Dia pasti akan menggenapinya. Yang menjadi bagian kita adalah mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang seharusnya kita kerjakan, dan biarlah Tuhan nanti menyatakan rencananya di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, di sini kita juga bisa belajar bagaimana keturunan dari keturunan tetap diberkati ketika orang tua menjadi berkat untuk keluarganya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan hadir di tengah keluarga anak Bapak Ibu Saudara atau keturunan kita? Apakah kita juga rindu anak-anak kita seperti kita rohaninya?
Apakah kita juga rindu cucu kita memiliki kerohanian seperti kita hari ini? Atau kita merasa, ya aku sih nggak baik-baik amat sih kerohanianku, begitu ya. Artinya ketika kita mengharapkan anak kita, cucu kita, mungkin cicit kita, rohanian yang seperti apa yang kita rindukan? Nah, tentunya itulah yang harus kita teladankan. Kita nggak bisa mengharapkan mereka lebih baik dari kita kalau hari ini kita tidak memulai dengan memberi teladan kepada mereka. Teladan seperti apakah yang hari ini sedang kita wariskan kepada mereka? Sebagai orang beriman, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Meyakini janji-janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Seberapa kita mempercayakan hidup kita? Apakah kita sudah mempercayakan total hidup kita kepada Tuhan? Menyadari, meyakini akan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita? Atau apakah kita masih meragukan Tuhan di dalam hidup kita? Menjadi perenungan bagi kita, ingin seperti apakah anak cucu kita nanti beriman kepada Tuhan? Ingin seperti apakah kita nanti anak cucu kita di dalam melayani Tuhan? Ingin seperti apakah anak cucu kita nanti di dalam hidup takut akan Tuhan? Dan apa yang sudah kita lakukan hari ini, apakah itu cukup untuk bekal anak kita dan cucu kita nanti menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan? Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab ini. Tanggung jawab kita mendidik, membesarkan mereka, dan membawa mereka mengenal Tuhan kita dan mengenal juru selamat mereka, dan kiranya mereka hidup takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan sebagai wakil Allah. Kita orang tua adalah wakil Tuhan di tengah dunia ini, di tengah keluarga kita. Sebagai wakil Allah, sudahkah kita menyatakan Allah di tengah kehidupan anak-anak kita, di tengah keluarga kita? Apakah mereka bisa merasakan Allah bekerja di dalam kehidupan mereka? Ini peran kita. Ini tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Pastikan bahwa anak-anak kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pastikan bahwa mereka sudah hidup fokus hanya kepada Tuhan dan tahu kenapa mereka ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah melakukan, terus lakukan. Bahwa keluarga, setiap kita semakin dekat dengan Tuhan. Bagi yang belum, mari kita introspeksi di dalam diri kita. Sebagai orang tua, sudahkah saya menjadi orang tua yang bertanggung jawab memikirkan kerohanian mereka? Kita bersyukur ketika Tuhan mempercayakan anak-anak itu pada kita. Artinya, Tuhan percaya kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dia percaya bahwa kita sanggup mengerjakannya. Sebagai orang yang dipercayai, jangan sampai kita mengecewakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bertanggung jawab membesarkan, mendidik anak-anak kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga anak-anak kita, keturunan kita nanti, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan itu turun juga atas anak, cucu, cicit kita sekalian. Dan biarlah setiap keturunan kita diberkati Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, bukankah kita juga rindu anak, cucu, cicit kita, keluarga kita juga diberkati Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Kami rindu pengalaman iman. Ini juga boleh dialami oleh anak cucu kami. Setiap keturunan kami, mereka juga boleh mengalami lawatan dari Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengalami pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap beriman, ajar kami juga meneladankan iman kami kepada keturunan kami. Dan kiranya kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati para orang tua. Kiranya setiap kami menjadi role model yang baik, memberi contoh teladan yang baik di dalam beriman akan Engkau, di dalam kami memuliakan Engkau. Berkati setiap anak-anak,
Biarlah setiap anak-anak juga boleh bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biar Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara jasmani maupun kerohanian mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Kiranya setiap kami hidup akan dalam kasih kemurahan Tuhan. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai wakil Allah, untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kita sekalian. Shalom.